Kalau lo usia 20 tahun belum punya 100 juta di tabungan, kayaknya lo kebanyakan nongkrong di Starbucks deh. Open mind and action. Open mind and action. Oke, terima kasih buat teman-teman yang masih nontonin saya. Terus hari ini kita mau bahas paradox of generasi zaman now 2022 nih. Kemarin saya udah bahas tentang mahasiswa yang udah berani kembali bersuara di depan istana dan di depan di MPR apa istana sih kemarin. Nah pokoknya itulah ya. Nah maksudnya gini, di sisi lain, kenapa kemarin aku salut banget itu karena kalian tuh sedang dibombardir dengan informasi yang membuat kalian mungkin akan jadi manusia yang apatis, hanya peduli sama diri sendiri, seperti yang mungkin tergambar dalam cuitan-cuitan di Twitter ngomongin tentang kalau lo usia 20 tahun belum punya 100 juta di tabungan, kayaknya lo kebanyakan nongkrong di Starbucks deh. Wes gitu ya. Ada benernya, ada baiknya tentang gak boleh lah ya buang-buang duit, boros-boros nongkrong Starbucks mulu padahal duit kalian gak seberapa. Itu aku setuju banget. Cuma untuk membuat mereka menyamakan semua manusia di usia 20-an tuh harusnya udah punya duit 100 juta tuh gak semudah itu teman-teman. Bukan saya mau blame karena saya gak nyampe di hal itu, enggak, bukan itu. Tetapi lebih ke kalian ngomong kayak gitu untuk hal apa ini? Untuk menjadi seorang individualis yang cuma peduli sama diri sendiri apa gimana? Karena setelah itu ada obrolannya tentang kalau 30 tahun belum punya 1 miliar, hidup lu bermasalah gitu. Masalahnya di mana? Karena semua orang beda-beda loh nasib. Jalur hidupnya beda-beda juga. Dan yang lo pikir kaya tuh apa sih? Aku gini-gini nggak takut dibilang miskin dan nggak takut diremehkan sebagai orang miskin karena aku ngerasa kaya aja. Karena mindset kayaku atau definisi kayaku simple banget gitu, nggak ribet, nggak harus yang 1 miliar atau bagaimana. Saat aku bisa menghasilkan biaya hidupku di mana aku tetap bisa berkarya untuk banyak orang, nah itu udah menyenangkan lah. Itu udah menyenangkan, itu udah kaya lah. Walaupun mungkin belum aman-aman amat gitu ya, karena masa depan kita perlu antisipasi, yes. Cuma nggak membuat kalian gitu banget lah. Terus ada yang bilang di Twitter juga nih, banyak di Twitter, kalau usia 25 tahun kalian nggak punya circle investasi, hidup lu circle lu toksik. Nggak usah dikumpulin, tinggalin aja katanya gitu ya. Nggak semua orang yang nggak ngerti investasi terus toksik atuh. Justru kalau kamu ngerti investasi ya kamu yang ngajarin mereka. Kenapa ninggalin itu? Kan individualis sekali itu saran yang sangat individualism. Saya ngerti investasi ya, saya sekarang kalau nongkrong di tempat ngopi yang ngajak investasi, bahkan sering ditanggap, Mas Duk ulangin lagi dong ngomong investasi kemarin, kamu ngomongin investasi jauh lebih simpel daripada mereka yang di Twitter ya, mereka yang di YouTube jelasin hitung-hitungan ribet banget ya, kamu simpel banget. Orang goblok pun bisa lah, anak lulusan SD pun bisa ngerti itu. Aku sampai digituin gitu ya. Nah kalian kalau udah ngerti duluan ya ini. Jadi kalau buat aku, kalau kalian belum punya circle investasi ya tambah aja circle-nya. Tapi tetap berdampak buat yang kalian ternyata belum punya ilmu, kalian share di situ, bukan ditinggalin. Nah itu pertama itu ya. Makanya aku juga akhirnya sekarang bikin e-course ABJBK tuh, cara benar jadi beneran kaya. Caranya bener dan kayanya juga beneran. Nah, dan kayak beneran itu nggak seperti yang dibayangkan kalian harus pakai Lamborghini, enggak. Pakai Picanto juga. Ini mobilnya Picanto ya. Enggak, maksudnya enggak harus punya mobil bahkan kalian bisa merasa kaya. Nah,
silahkan ikuti course aja lah, nanti di deskripsi dicantumin ya teman-teman ya. Nah, tapi intinya gini. Pertama, untuk kalian yang masih muda, 20 tahun, 30 tahun, sebenarnya investasi terbaik buat kalian ini bukan aset-aset apa yang menghasilkan uang secara tadi, yang passive income dan sebagainya, enggak. Aku bilang karena ada konsep human capital juga kan, nggak cuma financial capital kan, nggak cuma yang dikejar tuh nggak cuma modal finansial kan, modal keuangan aja kan, tapi modal kemanusiaanmu juga kan, ada di 3 hal lah minimal ya, di skill, knowledge-mu itu tambahin terus, akhirnya di health. Nah, health itu bisa dipecah lagi ke fisik dan kesehatan mental atau mindset juga, itu masuk kesehatan mental. Nah, kalau kalian udah individualis, kalian udah gak sehat itu mentalitasnya gitu ya, karena untuk bisa menjadi orang kaya kalian harus punya dampak dulu, baru uang itu pantas kalian dapetin gitu ya. Jadi ya udahlah, kalian fokus-fokus aja sekarang mah, banyak belajar, banyak investasi ke otak kalian, ke skill kalian, ke skill, kemampuan. Jadi pengetahuan, kemampuan, setelah itu mentalitas. Kalau omongannya Pak Tung de Sumaringin itu, dia bilang timpang pendapatan itu tidak terjadi cuma hanya karena timpang pengetahuan teman-teman, tapi juga timpang keberanian atau mentalitas. Jadi sekarang buat Anda nggak usah terlalu fokus, wah kemana ya, reksadana apa saham ya. Boleh kalau kalian pengen mainan itu, tapi aku tidak membolehkan untuk diriku sendiri. Aku nggak main itu, aku mainnya sektor real, lebih ke bisnis, properti, tanaman, binatang gitu ya, ternak maksudnya ya, ternak terus tanaman ya gitu dah. Itu bagiku investasi juga ya, memang investasi, itu malah investasi dari zaman dulu sampai zaman sekarang nggak pernah mati. Nah, tapi intinya adalah jangan pusing-pusing sama itu doang, tapi pusinglah untuk nginvest ke dirimu. Kamu punya skill apa, kamu punya knowledge apa, dan punya mentalitas seperti apa, mindset apa yang membuat kamu layak untuk menjadi orang kaya kemudian hari. Gitu ya, gitu. Aku pengen banget ngomong itu buat kalian semua, biar nggak terlalu akhirnya investasi bodong akhirnya karena nggak punya pengetahuan, akhirnya ketipu mulu. Alah, pengen cepet kaya malah cepet miskin, investasinya pakai duit ngutang pula. Alah, janganlah. Dari triliunan, ratusan triliun yang ketipu itu kebanyakan orang miskin loh. Maksudnya orang yang belum kaya itu yang ketipu dan makin miskin hidupnya. Nah, jangan yang kayak gitulah. Kalian fokus sama knowledge dulu lah. Jadi invest lah. Nanti kalau kalian udah tahu ilmunya investasi, kalian baru tuh invest ke instrumen investasi yang kalian ngerti, kalian paham, biar resiko itu terkurangi. Karena investasi itu bukan semata-mata bagaimana caranya mendapatkan profit yang besar, tetapi bagaimana caranya mengontrol resiko sehingga bisa menjadi minimalisir. Itu juga namanya manajemen resiko. Ada cara ribetnya, ngitungnya rumit ada, tapi ada cara simpelnya kok. Nah, cara simpelnya aja kalian udah tahu belum? Udah tuh belajar kayak gitu dulu dah. Belajar, berlatih, dan banyak-banyak pupuk mindsetnya yang benar. Itu aja teman-teman. Jangan terlalu tergiur gitu doang, omongan gitu terus bikin kalian panas. Wah, aku belum punya, terus aku gagal dong. Nah, apalagi yang kayak gitu bikin kalian anxieties doang, bikin kalian galau doang, bikin kalian ini malah nggak maju-maju ya. Jadi itu pedang bermata dua. Kalau kalian nggak nerima itu sebagai nasihat yang benar, ya kalian malah terjerumus tuh, bisa ke kanan bisa ke kiri. Ke kanan tuh mungkin ya kalian jadi individualis banget, pengen nyari duit untuk diri sendiri. Ada yang ngerasa gagal terus akhirnya nggak gerak kemana-mana. Wah, kayaknya aku emang udah ditakdirin miskin. Ya itu juga yang salah tuh. Yang bener ya, oke, aku emang harus invest, tapi aku invest ke mana dulu? Ke istilahnya leher ke atas, ke skill dan mindset. Gitu aja teman-teman, semoga berikan inspirasi, semoga kalian nggak tergiur, nggak salah kaprah. Ini juga kayaknya udah masuk konten salah kaprah nih.
Oke, terima kasih. Masukin aja ke playlist Salah Kaprah. Kalian kalau mau nonton ini lagi nanti di playlist Salah Kaprah saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.